Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore Bapak. Saya Keisa Azhara Wahyudi. Saya dari kelas Pancasila P8U. Di sini saya akan memberikan analisis dan tanggapan mengenai gagasan Rocky Gerung terhadap Pancasila. Yang pertama saya akan memberikan sedikit ringkasan mengenai apa yang disampaikan Rocky Gerung. Saya akan memberikan sedikit ringkasan gagasan Rocky Gerung tentang Pancasila. Di dalam video tersebut ada 5 poin. Yang pertama, kritik terhadap dunia akademik di Indonesia. Menurut Rocky Gerung, situasi akademis di Indonesia tidak liberal, artinya belum memberi ruang bebas untuk menguji dalil secara rasional dan kritis. Ia menyebut dunia kampus masih feodal, di mana mahasiswa dan dosen tidak benar-benar berpikir melainkan hanya mengikuti keinginan penguji. Akibatnya, intelektualitas bangsa menurun, diungkapkan secara sarkastik dengan ucapan IQ kita turun 12 poin setiap hari. Poin yang kedua, contoh kasus disertasi yang absurd. Ia mengutip disertasi dari kampus filsafat yang menyatakan ateisme hanya dapat dicegah melalui penataran Pancasila. Bagi Rocky Gerung, ini bentuk kontradiksi logis dan kegagalan berpikir filsafat, karena disertasi itu mencampur-adukkan wilayah teologis dengan Pancasila yang seharusnya bersifat rasional dan humanistik. Ia menyindir para penguji karena gagal memahami esensi filsafat sebagai upaya berpikir bebas. Poin yang ketiga, Pancasila sebagai filsafat humanisme. Rocky Gerung menafsirkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai bentuk humanisme. Manusia mampu mengatur dirinya dan menciptakan keadilan tanpa harus bergantung pada teologi atau surga. Sementara sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ia tafsirkan sebagai bentuk demokrasi rasional, kebebasan berpikir termasuk hak untuk tidak beragama. Menurutnya, keadilan dan kesalehan dua hal yang berbeda dan boleh dipisahkan. Poin yang keempat, kritik terhadap dominasi teologi. Rocky Gerung menilai masyarakat Indonesia tidak bisa lepas dari energi teologis, bahkan dunia akademik masih dikendalikan oleh ketakutan terhadap tuduhan anti-agama, ateis, atau komunis. Padahal menurutnya, seorang akademisi itu seharusnya bisa lepas dari tekanan teologis agar dapat berpikir ilmiah dan kritis. Poin kelima, asal-usul dan hakikat Pancasila. Rocky Gerung menyebut bahwa tidak ada satupun sila Pancasila yang asli berasal dari Indonesia murni, karena banyak konsepnya hasil asimilasi dengan filsafat Barat. Ia menilai bahwa agama asli Indonesia justru adalah bentuk animisme, politisme, dan ateisme lokal yang kini tersingkir oleh dominasi agama impor. Pancasila menurutnya seharusnya dipahami sebagai sintetis nilai-nilai humanis dan rasional, bukan alat penyeragaman ideologi atau teologi. Saya akan memberikan analisis berdasarkan perspektif filsafat Pancasila. Yang pertama, dimensi epistemologis, cara berpikir dan mencari kebenaran. Filsafat Pancasila menekankan bahwa kebenaran dicapai melalui akal, dialog, dan kebebasan berpikir. Rocky Gerung mengkritik bahwa cara berpikir akademik di Indonesia belum sesuai dengan semangat epistemologis ini karena masih dogmatis dan feodal. Dalam hal ini, pandangannya selaras dengan semangat epistemologis Pancasila yang mendorong manusia berpikir bebas namun bertanggung jawab. Yang kedua, dimensi aksiologis, nilai dan etika dalam Pancasila. Rocky Gerung menegaskan bahwa keadilan sila kedua dan demokrasi sila keempat adalah nilai-nilai yang bersumber dari humanisme rasional, bukan semata-mata dari ajaran agama. Namun, dari sudut aksiologis Pancasila, nilai-nilai ini tidak menolak keberadaan teologi, melainkan menempatkan nilai ketuhanan sebagai dasar moral. Jadi, Rocky Gerung benar ketika mengatakan Pancasila mengandung semangat kemanusiaan dan kebebasan,
tapi kurang tepat jika menyimpulkan bahwa Pancasila sepenuhnya sekuler dan bebas dari unsur teologis. Yang ketiga, dimensi ontologis, hakikat manusia dan realitas. Dalam Pancasila, manusia dipandang sebagai makhluk monopluralis, makhluk individu sekaligus sosial, rasional sekaligus spiritual. Rocky Gerung menekankan sisi rasional humanistik, tetapi ia mengabaikan sisi spiritual religius. Manusia yang juga diakui oleh Pancasila, dengan kata lain, pandangan Rocky Gerung hanya mengambil separuh dari ontologi manusia versi Pancasila, yaitu rasionalitasnya bukan spiritualitasnya. Selanjutnya saya akan memberikan tanggapan kritis dan seimbang. Yang pertama yang dapat saya setujui, kritik Rocky Gerung terhadap feodalisme akademik sangat relevan. Dunia akademik memang seharusnya menjadi ruang berpikir bebas dan rasional. Tafsir humanistik terhadap Pancasila membuka ruang baru untuk memahami Pancasila sebagai filsafat kemanusiaan, bukan sekedar doktrin politik. Yang perlu dikritisi, pandangan Rocky terlalu menekankan sekularilisme ekstrem sehingga mengabaikan dimensi spiritual yang justru menjadi fondasi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Filsafat Pancasila bersifat integratif, bukan dikotomis, artinya Pancasila tidak menolak teologi, melainkan menempatkan akal dan iman dalam posisi dialog. Menyamakan humanisme dengan berhenti mengonsumsi teologi adalah reduksi makna humanisme karena dalam konteks Indonesia, humanisme Pancasila tetap berakar pada nilai religius dan moral. Sekian analisis dan tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.